Kekuatan Milan dan ambisi Milan untuk bisa menjadi juara atau Scudetto mereka ke-19 di Serie A Liga Italia mulai terancam, terutama oleh tetangga mereka, Inter Milan. Hola, bertemu kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membahas lagi-lagi soal AC Milan. AC Milan ini pada musim sekarang konon disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menghapus hegemoni dari Juventus yang 9 musim sejak 2011-2012 menguasai Serie A Liga Italia sampai pada musim kemarin 2019-2020. 9 musim diraih oleh Juventus dan kita tahu bersama Milan adalah klub terakhir ya di bawah pelatih Massimiliano Allegri. Mereka merebut Scudetto pada 2010-2011. Sejak itu Milan tidak pernah lagi. Banyak pelatih silih berganti untuk menukani AC Milan sampai akhirnya Stefano Pioli ini datang dan ada secercah harapan pada musim ini. Semua fans, semua tifosi Milan berharap inilah saatnya bagi Milan untuk bisa meraih Scudetto mereka ke-19. Tapi semua masih menjadi tanda tanya karena pesaing terdekat mereka, yaitu juga tetangga mereka, ya, musuh bebuyutan mereka dalam derby Milan, Inter Milan terus mendekati mereka. Persoalannya bagaimana Milan dengan 2 pertandingan terakhir mereka berakhir imbang, dan ini memang di luar dugaan, termasuk melawan Genoa sebelumnya dengan 2-2, dan Inter memenangkan 2 pertandingan terakhir setelah juga mereka mengalahkan Napoli. Jadi selisihnya tinggal 1, Milan 28, Inter 27. Nah, Serie A musim ini itu hanya menyisakan 2 tim yang belum pernah kalah, Milan dan juga Juventus sebagai juara bertahan. Selisih dengan Juventus hanya 4 poin. Inilah yang membuat bahwa Serie A ini sangat menegangkan. Karena ada Roma juga yang coba memberikan tekanan. Karena musim ini bagi Roma juga ada peluang untuk bisa mengintip gelar juara yang bersama dengan Milan dan Inter untuk bisa memepet Juventus, ya, menghalangi Juventus untuk bisa meraih Scudetto ke-10 mereka dalam 1 dekade. Dan Roma meraih 24 poin saat ini. Oke, saya kembali ke AC Milan karena saya selalu tertarik dengan tim ini. Tim yang sangat mempesona di Serie A. Walaupun mereka memiliki gelar yang sama dengan Inter 18-18, memang masih kalah dengan Juve dengan 36. Tapi ini klub yang saya anggap banyak melahirkan bintang-bintang, banyak cerita-cerita yang bersejarah dengan klub ini. Pelatih-pelatih yang berkualitas yang ada di sana, ya. Sekarang kita akan melihat apakah Pioli mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Allegri. Ketika Allegri masuk menggantikan Leonardo, pada saat itu Allegri langsung menancapkan gelar Scudetto, dan itu ternyata adalah Scudetto terakhir sebelum mereka gagal mengulangi lagi secara back to back di musim berikutnya di 2011-2012 karena Juventus ambil di situ dan mereka kalah, hanya menjadi runner up, di mana Zlatan Ibrahimovic menjadi top skor ketika itu. Tapi saat mereka menjadi juara, yang top skor adalah Di Natale, pemain dari Udinese dengan 29 gol, ya. Jadi ini menjadi tanda tanya, saya sudah katakan, tanda tanya bagi Pioli untuk bisa mengulangi apa yang dilakukan oleh Allegri pada musim 2010-2011, ya. Ini terlalu jauh, ya. Ketika Allegri itu menjadi juara, dia harus menunggu 7 tahun, di mana 2003-2004 adalah masa terakhir Milan juara dengan menghempaskan AS Roma di peringkat kedua saat itu, dan mereka masih punya Andriy Shevchenko yang masih bisa menjadi top skor saat itu. Nah, 7 musim kemudian baru mereka bisa mengulangi di tangan Allegri. Sekarang itu sudah hampir 1 dekade, ya, sudah 9 musim berlalu. Kemudian masuklah Pioli
Nah, apakah Pioli ini akan meneruskan? Ini yang menjadi tanda tanya, walaupun saya katakan tadi ini kesempatan buat Milan untuk bisa menjadi juara, ya, bisa menjadi juara karena peluang mereka ada, mereka belum pernah kalah dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak banyak pemain bintang, tetapi kembalinya Zlatan Ibrahimovic sejak Desember lalu memberikan harapan yang luar biasa. Pemain tua yang berusia 39 tahun dari Swedia ini memberikan asa yang bagus, memotivasi pemain lainnya, pemain-pemain muda yang juga berkembang dengan bagus bersama dengan Milan. Dan ini tentunya menjadi tantangan, ya, bagi Pioli. Apakah Pioli ini bisa mengikuti era ketika Fabio Capello saat menggantikan Arrigo Sacchi saat itu. Arrigo Sacchi memberikan gelar di 88-89 dan kemudian Berlusconi menggantikan Sacchi dengan Capello, ya, ketika Sacchi masuk ke tim nasional Italia menangani Gli Azzurri dan Capello berada di era emas saat itu. Ini adalah pelatih yang tidak terkalahkan kalau saya bisa melihat Capello, bagaimana ketika Sacchi meninggalkan Milan, Fabio Capello dijadikan pelatih Milan selanjutnya dan Milan meraih masa keemasannya sebagai Gli Invincibili atau The Invisible. Dan ini adalah tim yang dinamakan sebagai tim Dream Team dengan 58 pertandingan tanpa satupun kekalahan. Mereka luar biasa, membuat tim impian di semua lini, ya. Di sana ada Baresi, ada Costa Curta, ada Maldini. Mereka memimpin sebagai pemain-pemain belakang terbaik, ya. Dibantu dengan Marcel Desailly, juga ada gelandang Roberto Donadoni dan Carlo Ancelotti saat itu. Ini merupakan suatu kombinasi yang luar biasa yang dimiliki di era Capello dengan Dejan Savicevic, Zvonimir Boban, dan di depan adalah Daniele Massaro. Ini luar biasa, ya. Bagaimana juga Milan menunjukkan kekuatan mereka, kebesaran mereka saat itu sebagai tim yang tidak bisa ditandingi, ya, pada era Capello. Bahkan Milan ini pernah datang ke Indonesia ketika mereka tur pramusim, ya, untuk tur musim, dan mereka datang di Jakarta untuk menghadapi klub lokal, ya, Persib Bandung, ya. Persib Bandung. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 4 Juni 1994 dan Milan mengalahkan Persib Bandung, mungkin kita masih ingat, 8-0 dengan gol kemenangan Milan dicetak oleh Dejan Savicevic 2 gol, ada Gianluigi Lentini 1 gol, ya, kemudian Paolo Baldieri juga 2 gol, bahkan 3 gol dari Baldieri. Kemudian Christian Antigori 1 gol dan Stefano Desideri dengan 1 gol. Jadi itulah bagaimana kebesaran dari era Fabio Capello sebelum kemudian Fabio Capello pergi di 96 dan masuklah Oscar Washington Tabares, tetapi dengan sulit untuk bisa mengembangkan permainan dengan Tabares. Milan kemudian mendatangkan kembali Arrigo Sacchi untuk menggantikan Tabares, tapi Milan mendapatkan suatu tamparan keras karena mereka tidak mampu bersaing di Serie A saat itu. Walaupun mereka sudah mendatangkan Christophe Dugarry, ada Edgar Davids, ada Ibrahim Ba, tapi perjuangan Milan menjadi sia-sia karena mereka mengalami hal buruk, ya. Dengan musim 96-97 berada di peringkat ke-11 di Serie A. Nah, ketika Sacchi digantikan dengan Capello kembali di musim berikutnya, Capello masuk lagi. Capello menandatangani kontrak baru dengan Milan dan mengambil beberapa pemain saat itu. Ada Christian Ziege, ada Patrick Kluivert, Jesper Blomqvist, dan Leonardo. Namun hasil yang dicapai oleh Capello sama seperti yang dicapai oleh Sacchi sebelumnya, di mana 97-98 mereka berada di peringkat ke-10. Dan ini tentunya hasil yang tidak bisa diterima bahkan oleh para petinggi Milan, ya, para tifosi juga. Jadi ya Capello harus bisa merasakan pemecatan, ya, sama seperti Arrigo Sacchi, 2 pelatih hebat sebelumnya yang kemudian datang pada 96-97 dengan Sacchi berada di peringkat ke-11 dan dipecat, dan Capello coba datangkan lagi, tidak mampu membangun di era keemasan yang saya sebutkan tadi, dan akhirnya Capello juga dipecat sebelum masuk era Saccheroni. Kemudian ada Cesare Maldini, di sana ada Fatih Terim datang, terus
silih berganti ya pelatih-pelatih sampai ke Carlo Ancelotti dan masuk ke Allegri, dan sekarang ada pelatih Stefano Pioli. Jadi dalam 9 musim kalau saya bisa melihat sampai saat ini, setelah mereka juara ya pada 2010-2011, AC Milan ini sulit berbuat banyak ketika Juventus terus berada di atas. Itu bisa terlihat pada 2011-2012 di mana mereka memang saya katakan menjadi runner up ya di bawah Juventus. Kemudian pada 2012-2013 mereka masih berada di peringkat ketiga sebenarnya. Dan di peringkat di 2014 kemudian mereka terlempar jauh di peringkat ke-8. Di 2015 juga mereka sama masuk lebih jauh lagi di peringkat ke-10 dengan menderita 12 kekalahan saat itu. Nah, di 2015-2016 mereka coba naik Milan dan berada di peringkat ke-7. Ini masih di luar zona Champions ya. Dan mereka harus bertarung untuk bisa masuk ke Liga Eropa. Kemudian di 2016 itu selain peringkat ke-7, mereka mengalami 11 kekalahan saat itu. Nah, di 2016-2017 mereka berada di peringkat ke-6, ikut kualifikasi di Euro. Di 2018 juga mereka masih bertahan di peringkat ke-6, ada kualifikasi Euro di Liga Eropa. Dan 2018-2019 mereka masuk mendekati ke peringkat ke-5, ya hanya satu step di bawah zona Champions. Dan musim kemarin di 2019-2020 mereka turun lagi di peringkat ke-6. Dengan dari 38 pertandingan mereka hanya mencetak 19 kemenangan, 9 imbang, 10 kali kalah, dan yang paling menyakitkan mereka 22 poin di belakang Juventus. Jadi memang ini harus diubah pada musim ini dengan mereka begitu memalukan saat itu dengan 22 poin. Tapi saya pikir pada musim ini mereka tidak akan tertinggal lagi dengan poin yang begitu banyak ya, sampai 22, dan harapan itu memang terjadi walaupun sekarang sengit persaingannya, asalkan Milan tetap tidak kalah, tetap mempertahankan jalur mereka ada di atas untuk tidak bisa dilewati oleh Inter bahkan oleh Juventus atau dengan Roma. Saya masih yakin bahwa tim ini masih bisa berkembang, artinya sampai dengan di paruh kedua pada 2021. Saya melihat di sini bagaimana Pioli harus bisa, saya pikir harus bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allegri ya. Allegri pada masa terakhir ya, menjadi ketika Milan menjadi juara pada 2011 itu, bahkan dengan pemain-pemain yang sudah kakek-kakek, kalau saya bisa melihat ya, udah terlalu tua buat mereka ketika mereka menjadi juara di 2011. Ya ada mereka punya Christian Abbiati sudah 33 tahun saat itu, Alessandro Nesta bahkan 34 tahun, Massimo Odo ada 34 tahun, Gianluca Sambrota saat itu 34 tahun, bahkan mereka punya pemain gaek juga, Mario Yepes yang diambil pinjam dari Chievo saat itu 35 tahun, Gennaro Gattuso yang pelatih Napoli saat ini 32 tahun, Clarence Seedorf salah satu pemain yang bisa menjadi juara di Liga Champions dengan 3 klub ya, di Ajax, di Madrid, di Milan, itu 35 tahun saat menjadi juara. Andre Pirlo, gelandang bagus, sekarang menjadi pelatih Juventus, itu dengan pada usia 31 tahun ketika membawa Milan juara terakhir kali. Massimo Ambrosini 33 tahun, bahkan Pippo Inzaghi saat itu 37 tahun walaupun dia hanya bermain 5 kali. Zlatan ketika dipinjamkan datang dari Barca dalam usia 30 tahun saat itu ya, dan dia memang membuat 14 gol ya saat itu dalam 29 pertandingan. Ronaldinho pun dalam usia 30 tahun saat itu, walaupun dia tergerus oleh kehadiran dengan Robinho yang datang saat itu. Robinho memang masih 27 tahun. Jadi ini pemain-pemain tua yang masih bisa berprestasi, memberikan gelar bagi AC Milan saat itu. Karena kalau saya lihat ya bagaimana mereka punya pemain muda seperti Alessandro Pato 22 tahun saat itu, Kevin Prince Boateng saat itu masih 23 tahun, ada Ignacio Abate 24 tahun, Matteo Flamini 26 tahun ya, Luca Antonini 27 tahun, bahkan Thiago Silva yang saat ini bermain di Chelsea saat itu masih 26 tahun. Daniele Bonera yang masuk salah satu staf di Milan saat ini ya, staf kepelatihan itu adalah 29 tahun ketika itu ya, di samping pemain Oguchi Onyiwo
dengan 28 tahun saat itu. Jadi kalau mau lihat dengan banyaknya pemain-pemain tua yang masih mampu untuk bisa memberikan gelar, saat ini di Milan itu hanya kalau boleh pemain tua ada Zlatan, selebihnya kan pemain-pemain muda nih. Leo pemain muda, Ibrahim Diaz juga pemain muda, Theo Hernandez juga pemain muda. Jadi punya kesempatan untuk bisa merebut gelar. Ada Hauge di sana, ya. Charles Makers juga masih ada di sana. Ya, ada Zamu, masih ada Hakan ya kalau memang dia tidak dijual pada musim dingin. Nanti masih ada Hakan, masih cukup bagus. Frankie Kessie di tengah, ya. Tonali yang datang dari Brescia sebagai pinjaman masih bagus. Benazer, Ibrahim, pemain-pemain yang baik di tengah. Jadi cukup saya pikir ini tim yang cukup menjanjikan. Hanya memang akhir-akhir ini kurang stabil ya diberikan oleh pasukan Pioli ini, sehingga banyak kehilangan poin dan mereka dikejar oleh Inter Milan. Mungkin tapi namun dengan hasil situasi dan suasana seperti ini bisa membangkitkan motivasi bagi Milan. Mungkin kalau mereka terlalu jauh kemarin selisih sampai 6 poin, ini mereka mungkin agak lebih santai, tapi dengan dikejar dapat tekanan kuat dari Inter, dari Juve, dari Roma bahkan, ini akan membuat mereka terbangun dan terus bisa menjaga motivasi mereka agar mereka bisa tidak dilewati oleh lawan-lawan yang saya sebut tadi, walaupun hanya berselisih 1 poin. Karena kalau mereka sampai gagal menjadi juara pada musim ini, seandainya itu terjadi, ini akan sulit lagi bagi Pioli. Bukan tidak mungkin juga Pioli akan dipecat, akan keluar dan digantikan oleh pelatih lain, dan seperti biasa AC Milan akan memulai lagi dari nol untuk bisa melihat ini. Dan mungkin Zlatan akan pergi karena modelnya akan seperti itu. Walaupun ada keinginan untuk bisa pensiun di Milan, tapi dengan kegagalan bisa aja dia akan keluar untuk bisa mencari klub lain karena dia masih punya motivasi yang tinggi walaupun sudah mendekati usia 40. Tetapi ambisi Zlatan adalah bagaimana dia bisa membawa tim ini bisa menjadi juara, sama seperti ketika dia membawa Milan menjadi juara saat itu bersama dengan Allegri pada 2011. Dan Zlatan ingin melakukan hal itu sehingga ada semacam kenangan bagi dia ya, memori indah bersama dengan Milan. Dan mungkin ketika menjadi juara atau Scudetto pada musim ini ya, dia bisa bertahan dan dia bisa menghabiskan waktu bersama meskipun pensiun dia bersama dengan Milan, karena pemain ini menjadi panutan saya pikir di Milan. Dalam usia yang sudah mendekati 40, dia tampil masih luar biasa, masih bisa menjadi pencetak gol terbanyak untuk Milan dan juga ada di bersaing di Serie A saya pikir ya, di papan klasemen. Jadi ini adalah pemain yang sangat bagus ya, yang ada di usia yang tua bersama dengan Milan, karena dia sudah pernah bermain dengan Milan, bahkan ini untuk ketiga kali bermain dengan Milan. Sebelumnya juga sudah pernah dengan Milan, baru datang lagi dengan Allegri, kemudian sekarang masuk lagi. Pemain yang banyak bermain di berbagai klub, termasuk sebelumnya juga dengan Inter Milan yang dia sudah bermain saat itu. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan ya. Sayang sekali kalau Milan itu tidak menjadi juara ya. Apalagi kalau ini diambil oleh Inter Milan, bahkan Inter Milan akan menjadi juara untuk ke-19 kali. Jadi harus berhati-hati bagi Milan, konsentrasi penuh bagi seluruh pemain tentunya, bagi Pioli. Mereka tidak boleh lagi kehilangan angka ya, tergelincir, apalagi dengan tim-tim yang sebenarnya mereka bisa dapat 3 poin ya, tetapi itu sulit mereka bisa dapatkan. Jadi dalam posisi seperti ini sampai nantinya berakhir pada musim depan, Milan harus konsisten. Kalau mereka tidak konsisten, tidak stabil, ini akan berbahaya karena selisih poinnya itu begitu dekat ya. Bukan tidak mungkin dalam 1-2 pertandingan tergelincir mereka akan bahkan bisa turun bukan di posisi kedua, langsung posisi 3 dan posisi 4, bahkan mungkin bisa keluar tidak ada lagi di zona Champions. Mereka akan ada di zona di Liga Eropa, dan ini sangat disayangkan ya. Saya sudah sebut tadi bagaimana mereka sejak 2011 sampai sekarang begitu keluar terus ya, sampai kemarin masih ada peringkat ke-6 ya, sebelumnya di peringkat ke-5. Jadi sekarang saatnya mereka untuk kembali ada di peringkat ke-4, masuk di zona Champions. Dan lebih baik mereka mengakhiri musim ya, bukan saja ada di puncak, mengakhirinya dengan meraih Scudetto pada musim 2020-2021.
Oke, sampai kita bertemu pada pembicaraan klub-klub lainnya di Serie A. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komen-komen positif, dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao!